Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perumpamakan hidup kita ini bagaikan menaiki seperti perjalanan kereta api, maka stasiun yang pertama adalah dunia, dan tentu stasiun yang terakhir atau stasiun kedatangan adalah akhirat. Maka di surat Al-Ankabut ayat 64 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Nah, jika kita ibaratkan seperti rangkaian gerbong, maka gerbong yang pertama itu adalah tauhid kita. Di surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama wallahu samii'un 'alim. Allah mengingatkan pada kita pentingnya untuk menjaga tauhid kita. Jika kita menjaga tauhid kita itu sebagai poros, sebagai titik nol dari kehidupan kita, maka kita seperti berpegang pada tali yang sangat kuat. La infisam, tidak ada kerapuhan, tidak akan lepas tali tersebut. Nah, tauhid ini sering kita ucapkan, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan ini perkataan yang ringan tapi berat bobotnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La, kita katakan tidak kepada selain Allah. Kita katakan tidak kepada tauhid seperti kata ayat ini tadi. Wa yakfur bit tauhid. Tauhid itu beraneka ragam wujudnya. Dalam era modern, dalam kehidupan kita ini dapat juga berbagai macam sesuatu yang kita percayai bisa memberikan kita rezeki, bisa memberikan kita jodoh, bisa memberikan kita apapun. Padahal itu adalah hanya Allah yang bisa memberikan. Dalam konteks kita kehidupan berbangsa dan bernegara, tauhid ini juga adalah pemimpin atau pemerintah yang zalim jika ada, ya. Jadi ini la ilaha illallah itu kalau kata Pak Muhammad Nasir, juga kata Pak Amin, ya, Pak Amin yang harusnya hari ini insya Allah tadi berceramah, tapi beliau sekarang ada di Jogja, itu adalah bentuk pernyataan kemerdekaan, revolusi ruhaniyah. Karena kita nyatakan kita tidak takut pada selain Allah. Hanya Allah, Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya yang kita takuti, yang kita sembah. Jadi tauhid kita, maka dikatakan seperti tali yang sangat kuat, la infisam, tidak akan terputus, tidak ada kerapuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberikan perumpamaan dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Tauhid kita tadi diumpamakan bukan sesuatu yang hanya diam saja, hanya stagnan atau jalan di tempat. Tauhid kita tadi juga bertumbuh seperti layaknya pohon, syajaratin thayyibah, pohon yang baik, yang indah. Dikatakan diumpamakan pohon ini, tauhid kita itu, yaitu seperti pohon yang punya punya cabang yang menjulang tinggi ke langit, kemudian punya akar yang menghujam dalam ke bawah. Kemudian di ayat 25, tu'ti ukulaha kulahinin bi'idzni rabbiha. Pohon tersebut memberikan buah sepanjang masa atas izin Allah. Demikianlah Allah membuat perumpamaan supaya kita berpikir, supaya kita mengingat. Jadi tauhid kita dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala di sini. Pertama adalah seperti tali yang kuat ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu dimensi akidah. Tapi kemudian surat Ibrahim 24 dan 25 mengajarkan pada kita, Allah mengajarkan ini ada dimensi tambahan, dimensi sosial, muamalah ma'anas,
di mana kita kemudian melakukan action atau sesuatu yang konkret, bentuk atau perwujudan dari tauhid kita. Kita tidak hanya bilang la ilaha illallah, tapi wujudnya apa? Dan wujudnya itu adalah amal soleh, dan ini adalah gerbong kedua kehidupan kita. Gerbong pertama tadi adalah tauhid tadi, gerbong kedua adalah pembuktiannya. Ya, jadi insya Allah ya para jamaah sekalian, jangan berhenti pada dataran akidah saja, tapi kita harus expand, harus perluas tauhid kita tadi, wujudkan dalam bentuk amal soleh. Karena itulah Islam relevan untuk seluruh permasalahan, tidak hanya permasalahan yang kecil-kecil, permasalahan negara, permasalahan keadilan, Islam mampu menjawab. Islam kafah, sempurna. Nah, berbicara amal soleh, maka kita bisa bagi dalam dua dimensi. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Ini Allah menyeru, yang menyeru Allah. Dan ingat ada beberapa ayat mengatakan kalau datangilah seruan Allah dan nabimu itu adalah seruan yang menghidupkanmu gitu. Dan ini seruan untuk kita membuat barisan umat, artinya berjamaah, bukan nafsi-nafsi, bukan sendiri-sendiri. Seperti sholat kita ini. Ini ada makna lebih dari sekedar sholat, bahwa kita datang ke sini untuk bersatu, untuk bersama-sama. Apa yang kita lakukan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dimensi amal soleh yang harus kita lakukan dari sisi kita dalam kehidupan kita personal, ya sebagai individual. Ya, tadi dibacakan oleh Pak Imam secara individual itu dalam surat At-Tin ayat 4 tadi, bahwa manusia itu diciptakan Allah dalam susunan yang paling sempurna, paling presisi. Ya, ini tanggung jawab kita ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bisa diterjemahkan oleh para jamaah sekalian ya, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, artinya mengajak kepada semua yang baik, mulai dari diri saya sendiri, diri kita sendiri, kemudian keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita, kanan kiri kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Silakan kita terjemahkan masing-masing. Ya, para jamaah lebih mengetahui. Tapi tidak berhenti di situ. Karena kita hidup dalam ruang lingkup negara. Berbicara dalam ruang lingkup negara, kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ada perihal keadilan, ada perihal hak dan kewajiban. Kita sebagai bangsa Indonesia hidup dalam payung konstitusi namanya UUD 1945. Itu adalah aturan main kita dalam kehidupan bernegara. Ya. Di situ kita berbicara masalah keadilan, maka kita katakan kalau tadi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka sekarang kita katakan al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi. Tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Keadilan apa? Keadilan multidimensional. Keadilan ekonomi, keadilan penegakan hukum, keadilan pendidikan, keadilan kesehatan dan lain sebagainya. Apakah tugas saya? Saya ini hanya rakyat kecil. Saya ini hanya bekerja kantoran dan lain sebagainya. Ingat, ini seruan Allah untuk kita semua. Dan tadi wal takum minkum ummah, itu umat itu adalah kita semua. Dan ingat di surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ini Allah menyatakan harkat martabat kita sebagai manusia di hadapan para malaikat. Di bahwa kita adalah khalifah, perwakilan Allah untuk ketugasan-ketugasan tertentu. Jadi jangan remehkan tugas kita masing-masing. Jangan remehkan pekerjaan kita apapun itu. Di hadapan Allah standarnya, alat ukurnya adalah ketakwaan. Bukan kostum kita, bukan baju kita, bukan ada yang pimpinan sini, pimpinan situ, ya. Jadi bukan pekerjaan. Ya, alat ukur Allah adalah ketakwaan derajatnya. Jadi kembali lagi, ini tugas kita semua. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kamu melihat kezaliman ada di sekitarmu, tapi tidak kamu betulkan, maka azabnya akan turun pada semua golongan, termasuk yang mendiamkan tersebut. Jadi ini kita harus bergerak bersama-sama, ya. Seperti tadi wal takum minkum ummah yad'uinal khair. Kalau kita membentuk barisan umat, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, wa ulaika humul muflihun. Kita semua dikatakan Allah sebagai al-muflihun, yang menang, yang jaya, itu al-muflihun, yang sukses. Ya, kemudian al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi itu ada di An-Nahl ayat 90, salah satunya di antara banyak ayat.
Para laki-laki sering dengar ketika sholat Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tegakkanlah keadilan. Nah, sekarang pertanyaannya, adik-adik, bapak-bapak, ya, ibu-ibu dan juga adik-adik ini saya lihat ada banyak anak muda. Kita sudah hidup dalam suasana yang adil belum? Dalam situasi yang adil belum? Ibu-ibu? Kalau adil itu dalam bahasa sehari-hari, harga naik atau turun? Yang kita alami harga-harga naik atau turun? Harga naik itu contoh ya, tidak adil. Kenapa? Indonesia itu negara super kaya. Tambangnya coba, mineral dan batu baranya itu menurut pakar nilainya 10.000 triliun. Mineral dan batu bara gitu 10.000 triliun. Coba bayangkan berapa nolnya ya. Kemudian untuk tambang nikel kita nomor 1 dunia. Untuk batu bara kita nomor 3 dunia. Ekspornya nomor 1 dunia. Hutan tropis kita nomor 3 dunia. Perikanan kita nomor 1 dunia. Emas kita nomor 10 dunia. Apalagi? Ini semua kita hampir nomor 1, nomor 3, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Tapi masih ada 26,5 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Apa itu garis kemiskinan? Garis kemiskinan adalah kalau dirupiahkan besarnya adalah 520.000 rupiah. Ada 26,5 juta penduduk Indonesia yang hidup kurang dari 500.000 rupiah untuk kebutuhan sandang, pangan, papan setiap bulannya. Adil nggak Bapak Ibu? Sedangkan kita ini kaya, perikanan nomor 1. Sedangkan mineral batu bara kita 10.000 triliun. Ini keadilan yang harus kita tegakkan. Ya, kita tidak boleh diam saja. Apalagi sebagai umat muslim tadi sudah disuruh Allah, dipanggil Allah untuk membuat barisan berjuang bersama-sama. Ini baru sedikit data ya yang kita sampaikan. Ya, tentu ini kesempatan singkat karena juga kita harus sholat 23 rakaat. Ya, jadi nanti mungkin dalam kesempatan berikutnya nanti kita bisa lebih perjelas lagi, kita perdetail datanya. Tapi kira-kira apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai umat Islam? Maka yang pertama haruslah bersatu. Ya, sebagai umat Islam harus bersatu sebagaimana perintah Allah di Ali Imran 104 dan 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Jangan seperti orang yang bercerai-berai. Jangan seperti orang yang berselisih setelah datang keterangan yang jelas, setelah datang tanda-tanda pertolongan dari Allah, al-bayyinah. Ya, ini kita saling mengingatkan. Bapak Ibu, jamaah sekalian, dalam bulan Ramadan ini mari ya, kita berjuang ya. Pertama dalam dimensi kehidupan kita pribadi. Ya, tadi di dalam surat At-Tin ayat 4 bahwa kita ini adalah diciptakan Allah dengan konstruksi yang paling sempurna. Al-Baqarah 30 mengatakan kita adalah khalifah, perwakilan Allah di muka bumi ini. Maka manfaatkan Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita dan menjaga kita supaya menggunakan kehendak bebas kita, akal, pikiran, rasa, kemudian hawa nafsu kita kepada jalan menuju ketakwaan yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu jalan yang maju dan jalan yang tingkat demi setingkat ya. Nah, kemudian kita wujudkan amal soleh, tauhid kita tadi, keimanan kita dalam bentuk amal soleh, dalam dimensi kehidupan pribadi, dalam dimensi keluarga, dalam dimensi kemasyarakatan dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian perhatikan kanan kiri kita tentang masalah keadilan tadi, kita lakukan al-amru bil adli wa nahyi 'anil dzulmi. Umat Islam bersatu. Kiranya demikian jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Kemudian tadi ada 2 gerbong, maka lokomotif gerbong ini adalah deklarasi kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya, katakanlah hidupku ya, katakanlah sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Kiranya ini bisa kita sampaikan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.